Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 2 Juni tahun 2025. Sebelumnya nih, sebelum kita mulai ulasan, saya ingatkan kemarin itu adalah hari kelahiran Pancasila dari versi mulai penggagasan tentang Pancasila itu sendiri. Kalau penentuan Pancasila sebagai dasar negara kan 18 Agustus ya. Nah, tapi ini adalah awal penggagasan Pancasila. Harapan seluruh rakyat Indonesia saya pikir kecuali ya tertentu lah bahwa Pancasila ini akan terus langgeng di Indonesia Raya ini. Bhinneka Tunggal Ika atas keragaman kita ini adalah sangat penting. Nah, kita sekarang ngomong market. Oh ya, ini hari pertama bulan Juni, hari pertama weekly. Jadi kita mulai dari monthly. Oke, bulan kemarin nih, bulan Mei ternyata bentuknya doji. Hanya saja ini dojinya bukan star, artinya dojinya masih di dalam candle sebelumnya. Jadi ini bukan star ya. Bukan engulfing juga karena kebalik ya. Kalau engulfing kan yang tebel yang setelahnya. Tapi ini yang setelahnya itu justru tipis. Ya mirip-mirip harami. Harami star. Ini lemah tapi ya. Kalau kayak gini tuh lemah untuk pembalikannya itu kode kayak gini tuh lemah. Beda kalau ini dojinya itu di atas. Bener-bener lebih tinggi daripada candle sebelumnya, itu akan menjadi doji star. Kalau di atas berarti evening star. Maka biasanya akan diikuti dengan penurunan. Nah, secara monthly nih kita agak sulit untuk melihat apakah ini open di atas open sebelumnya. Ya jelas ini open di atas open sebelumnya, tapi terlalu tipis yang kemarin tuh open sama close-nya itu. Ya, ada peluang, memang ada peluang ini kode pembalikan. Walaupun bukan kode keras. Pembalikan maksudnya ya ini kan uptrend ya. Bisa jadi dia akan balik turun. Dan untuk major trend ini kan memang uptrend ya, dan baru dianggap turun kalau ke angka ini nih, jauh banget di 2500-an. Ini adalah low before. Jadi jangan terlalu berharap dulu untuk major trend atau grand trend, lupain dulu aja. Karena ini gede banget ya. Kemudian kita ke weekly. Nah, weekly lagi-lagi open di bawah open sebelumnya. Artinya untuk weekly ini tekanannya lebih ke bawah. Ya memang sih kemarin itu open di atas open sebelumnya ya kan minggu yang lalu, tapi gagal mengejar high dan tidak menyentuh low. Ada di dalamnya nih inside bar. Nah, minggu ini itu open di bawah open sebelumnya. Artinya targetnya adalah target low di 3245-an dan larangan naiknya itu maksudnya kalau dia naik lebih dari 3356 57 lah, anggap aja 60 juga boleh, silakan. Dekat-dekat angka itu terlewati, maka terjadi anomali atau tidak sesuai gitu ya. Saya kalau ngomong anomali langsung yang fansnya tung sahur pada kaget. Ya maksudnya ini kalau ini naik sampai di atas 3357 gitu aja ya, maka trennya naik. Nah, tren sekarang gimana? Kita ke daily. Sekali lagi untuk major trend atau grand trend itu kan memang uptrend ya, tapi middle trendnya ini turun, high, low, lower high, lower low, lower high, belum ada lower low. Nah, itu untuk mid trendnya. Sementara untuk minor trend ya penurunan ini. Penurunan di sini lanjutan dari penurunan sebelumnya. Dan kalau ini saya tarik nih, saya hubungkan. Kemarin saya juga buat tarikan-tarikan ini ya. Apakah ini akan menjebol ke atas? Kalau dilihat daily ini sudah mendekati overbought. Tadi kalau kita mundur ke weekly ada di netral. Kalau kita mundur di monthly overbought juga. Apakah benar-benar akan koreksi? Karena ini kalau dilihat memang harusnya pecah ini sih. Harusnya pecah naik gitu. Ya secara fundamental juga belum jelas. Kita masih harus perhatikan dari ini ya, dari The Fed sama Trump. Untuk kalender ekonomi hari ini nih,
tanggal 2 Juni. Nanti malam jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI bulan Mei. Diperkirakan naik dari 50,2 menjadi 52,3. Ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Kemudian jam 21 nih, jam 1 malam, ini semua WIB ya. Ada ISM Manufacturing PMI, diperkirakan tetap 48,7. Jadi untuk rilis data terutama jam 20.45 itu seharusnya nih baik untuk ekonomi. Nah, kita lihat nanti kalau ternyata nilai aktualnya lebih tinggi daripada konsensus, biasanya emas tertekan. Oke, kita masuk lebih dalam lagi, tidak hanya di satu hari, kita ke 4 jam. Nah, tadi pagi ada lompatan harga ya. Ingat, ini weekly gap antara hari Jumat dan Senin. Nah, itu biasa terjadi ya. Soalnya teman-teman nih kadang-kadang masih percaya namanya emas nggak ada gap. Woi, tunggu, kalau dari Senin ke Selasa emang jarang ada gap. Tapi dari Jumat ke Senin itu ada berapa hari kita nggak trading gitu. Wajar jika ada gap. Nah, untuk saat ini nih, untuk 4 jam masih kelihatan downtrend ya. Tapi ini dengan adanya gap ini, kalau orang Jawa bilang drawasi. Iya, agak mengkhawatirkan nih. Apakah benar nih bearish atau mau balik menjadi bullish. Nah, garis ini juga bisa menjadi penentu, tapi titik tepatnya di sini. Di tanggal 29 ada high di 3331 gitu aja ya, ada komanya soalnya. Nah, jika harga melewati itu, sepertinya akan terjadi kenaikan. Karena kalau dilihat 4 jam nih ya, ini ada top, ini bottom. Nah, bottom selanjutnya lebih tinggi daripada bottom sebelumnya. Ini seringkali menjadi kode untuk terjadi kenaikan harga lagi. Secara stokastik masih netral. Nah, kita geser ke 1 jam. Oh, 1 jam sudah ada oversold di jam 7. Kayaknya 1 jam tuh sering munculnya di jam 7 ya ini, kode-kodenya, sinyal-sinyalnya. Kalau kita geser ke 15 menit. Nah, ini jam 7. Overbook juga ya. Jadi kalau Anda ikuti teknik yang biasa saya sampaikan nih, lihat stokastik di menit 15 dan 1 jam, syukur kalau sama dengan 4 jam nih. Kita lihat nih, 1 jam ke 15 menit saja ada ini jam 7 kan sempat naik, tapi mesti Anda ragu ya karena sempat naik. Oke, mungkin Anda baru sell di sini di 3312 dan sekarang di 3306. Kalau pasang target 5 sudah dapat loh ya. Jadi hari ini gimana Pak? Hari ini aku curiga ini cenderung sideways dari ini, angka-angka ini. Peluang naik dan peluang turun saya pikir sama ketat dengan resisten kenaikannya di sini ya, tadi saya sebut. Atau langsung puncaknya saja di 65. 65 lewat si 66. Anggap aja antara 65 sampai 67 ya, itu ada resisten di situ. Resisten berikutnya ada di sini di angka 30-an ya, 3430-an itu resisten berikutnya. Resisten berikutnya lagi ya all time high. Ya all time high di 3499,9 ya, anggap aja 3500 ya. Kemudian untuk support, nah support di sini ada di 3280-an. Kemudian support 2 ada di 3250-an. Kemudian berikutnya ada di 3200. Tapi seperti biasa saya ingatkan kembali ya, tidak ada satupun analisa market yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.